Bagaimana sejarah lonceng Sanctus? Mari kita bahas bersama. Lonceng Sanctus juga disebut sebagai lonceng Bapa Kami, lonceng sakral, lonceng Orang Kudus, lonceng Sans, lonceng Sancte. Lonceng ini mendapatkan namanya karena lonceng ini dibunyikan pertama kali selama Sanctus Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Lonceng ini telah dibunyikan sebagai bagian dari perayaan Misa Kurban Kudus di gereja selama lebih dari 800 tahun. Lonceng Sanctus yang digunakan saat ini kebanyakan berupa lonceng genggam kecil atau kumpulan 3 hingga 5 lonceng yang dibunyikan selama misa. Mari kita lihat penggunaan lonceng dalam Perjanjian Lama di Alkitab. Keluaran bab 28 ayat 33-35 menggambarkan jubah yang dikenakan oleh imam besar Harun saat ia mendekati tabut perjanjian di ruang Maha Kudus. Deskripsi tentang jubah Imam Harun yang sangat berhias diulang dalam Keluaran bab 39 ayat 25-26 dan sekali lagi dalam Sirah bab 45 ayat 9. Lonceng-lonceng tersebut kemungkinan disertakan sebagai bagian dari jubah Imam Besar Harun karena 2 alasan. Pertama, lonceng-lonceng tersebut menciptakan suara yang menggembirakan bagi Tuhan, yang merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur bab 98 ayat 4. Kedua, lonceng-lonceng tersebut telah lama dianggap memiliki kekuatan apotropaik, atau kekuatan untuk menangkal roh-roh jahat. Lonceng-lonceng tersebut dipandang sebagai alat yang akan digunakan untuk mencegah bahaya bagi Harun sebelum ia memasuki ruang Maha Kudus. Lonceng juga digunakan untuk menandakan pemujaan kepada Tuhan pada masa awal, seperti yang ditunjukkan dalam Zaharia bab 14 ayat 20. Dan dalam Mazmur bab 150 ayat 5-6. Sekarang kita akan membahas sejarah lonceng digunakan di gereja. Penggunaan lonceng di gereja sudah ada sejak abad ke-5, ketika Santo Paulinus, Uskup Nola, memperkenalkan lonceng sebagai sarana untuk memanggil para biarawan untuk beribadah. Pada abad ke-7, Paus Sabinianus menyetujui penggunaan lonceng untuk memanggil umat beriman ke misa. Yang Mulia Bede, seorang santo Inggris pada abad ke-8, dianggap sebagai orang yang memperkenalkan pembunyian lonceng pada misa requiem. Pada abad ke-9, penggunaan lonceng telah menyebar bahkan ke gereja-gereja paroki kecil di Kekaisaran Romawi bagian barat. Seorang pelayan altar sering membunyikan satu atau beberapa lonceng kecil selama konsekrasi untuk menarik perhatian kepada momen yang tepat ketika transubstansiasi, perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus terjadi. Kebiasaan ini bermula pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Ketika para teolog mencoba mendefinisikan dengan lebih tepat cara Kristus hadir dalam Ekaristi. Ketika umat Katolik terus merenungkan misteri yang mendalam ini, berbagai praktik liturgi diperkenalkan untuk menandakan kehadirannya di altar dalam rupa roti dan anggur. Baru pada abad ke-13 lonceng menara luar ruangan mulai dibunyikan sebagai lonceng Sanctus selama misa. Menarik untuk dicatat bahwa lonceng menara masih digunakan saat ini sebagai lonceng Sanctus di Basilika Santo Petrus di Vatikan dan banyak gereja serta katedral bersejarah lainnya. Jika mengamati lebih dekat banyak bangunan tua ini,
seringkali akan terlihat serangkaian lubang penglihatan yang dulunya digunakan oleh para penabuh lonceng untuk memantau perayaan misa dari loteng lonceng sehingga lonceng dapat dibunyikan pada waktu yang tepat. Lonceng-lonceng menara ini dibunyikan pada saat konsekrasi dan persembahan Ekaristi. Membunyikan lonceng untuk menciptakan suara gembira bagi Tuhan selama misa didasarkan pada penggunaan tintinabula, atau lonceng kecil, atau lonceng krotal yang merupakan bagian dari peribadatan Yahudi kuno. Di beberapa tempat, selain membunyikan lonceng altar setelah konsekrasi, lonceng besar gereja paroki juga dibunyikan agar orang-orang di seluruh kota atau di ladang dapat berhenti sejenak dari pekerjaan mereka untuk berlutut dan memberi penghormatan kepada Tuhan. Lonceng juga memberi tahu mereka yang tidak dapat menghadiri misa bahwa sesuatu yang ilahi dan ajaib sedang terjadi di dalam gedung gereja. Selain itu, lonceng membantu memfokuskan perhatian umat beriman di dalam gereja pada mukjizat yang terjadi di altar. Praktik mengiringi Sanctus dengan lonceng berasal dari abad ke-15. Hampir 350 tahun setelah diperkenalkannya lonceng Sanctus yang dibunyikan selama liturgi, Konsili Trente tahun 1545 sampai tahun 1563 secara resmi mengamanatkan penggunaannya selama perayaan misa. Dengan demikian, untuk pertama kalinya penggunaan lonceng menjadi bagian wajib dari tata cara resmi misa. Penggunaan lonceng Sanctus kini tengah mengalami kebangkitan di Gereja Katolik. Seiring dengan semakin tersebarnya dan dipahaminya sejarah liturgi Katolik, semakin banyak orang mulai menyadari lonceng Sanctus sebagai bagian dari tradisi sakramental gereja yang kaya seperti minyak, patung, jubah, lilin, dupa, dan tempat-tempat ibadah bersejarah. Lonceng dan dupa membantu mereka terhubung dengan Tuhan dengan cara yang dalam dan misterius. Di era di mana sejumlah besar umat Katolik tidak lagi percaya pada kehadiran nyata Yesus Kristus dalam Ekaristi. Lonceng, termasuk lonceng Sanctus, secara tradisional diberkati sebelum digunakan di gereja. Pemberkatan lonceng bahkan disebut pembaptisan lonceng, karena proses pemberkatan lonceng di masa lalu sangat hikmat, yang menyerupai pembaptisan. Ritual lama untuk memberkati lonceng meliputi pencucian lonceng dengan air suci, pengurapan bagian luar lonceng dengan minyak orang sakit, pengurapan bagian dalam lonceng dengan krisma, penempatan pedupaan berisi kemenyan yang menyala di bawah setiap lonceng, doa-doa khusus, dan pembacaan kitab suci. Saat ini tata cara pemberkatan lonceng sangat disederhanakan. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah lonceng Sanctus dan maknanya.